Mang, lagi ngapain? Biasa aja nih kita malam biasa sambil Ngobrol ini, Mang. Iya. Ini ngobrol apa? Keistimewaannya Nabi Sulaiman itu pada di zamannya itu apa sih, Mang? Keistimewaannya? Ya, beliau kan Nabi dan Rasul diutus untuk Bani Israel ya, Nabi Sulaiman itu. Memang kalau kita berbicara keistimewaan semua para nabi juga kan sama ya, artinya satu sama lain. Allah saling menguatkan dan tidak ada kekurangannya itu. Jadi tidak akan selesai dibahas sebenarnya mah, kita mah akan berbicara ya ada kekurangan kelebihannya kan, ada ya sama yang manusia. Penguasaan ilmunya seperti mengotong. Jadi apa yang didapat saya selagi mengotong dulu pernah menuntut ilmu ya, mengaji tentang masalah tafsir sejarah para nabi ya. Kaitannya sekarang dengan Kangjeng Nabi Sulaiman ya, beliau kan seorang Nabi dan Rasul diutus ke Bani Israel menjadi seorang raja. Hanya saja nanti kita nanti kalau berbicara ke sana kan jauh. Nanti ada nih keunikannya aja dulu. Apa itu? Keunikannya dina masalah tentang masalah jin, tentang masalah setan, ifrit itu annahum tahta ta'ati. Jadi beliau Nabi Sulaiman berkata annahum tahta ta'ati. Semua setan jin itu di bawah kekuasaanku. Kata Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman berpikir termenung. Setelah aku, siapa yang akan bisa menaklukkan? Setelah aku tiada, siapa yang bisa menaklukkan jin dan setan? Siapa itu? Nah, pahati pabihi hati gaib. Ada suara gaib. Bagaimana suara gaib? Ini ukhtimu, gitu ya. Jadi aku akan mengutus seorang nabi terakhir yang punya gelar Habibi, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Kangjeng Nabi Sulaiman, yang bisa menaklukkan adalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Semua jin, setan itu. Nah, setelah Kangjeng Nabi Muhammad SAW wafat, siapa penerusnya? Ada umatnya. Siapa itu, Mang? Yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata masih ada ya? Iya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau kan Kutubul Aulia, rajanya para wali. Ya, dari zaman Sayyidina Ali sampai akhir zaman. Ya. Dan itu perlu diingat. Ketika Kangjeng Nabi mau naik buruk. Ya, naik buruk mau mengisar meres dia. Ya. Yang menjadi titincak, kalau kita mata rajanya, detik-detik terakhir fi alamil ghaibi wasyahadah, datanglah Tuan Syekh Jalani mengasongkan ininya punduknya untuk ditincak oleh Kangjeng Nabi. Begitu juga ketika Kangjeng Nabi melihat keagungan kemegahan arsy, Kangjeng Nabi ingin menaik. Bagaimana caranya ingin menaik? Kangjeng Nabi untuk mencapai arsy itu dengan menincak walikat duanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya hadis hadhihi qadami ala raqabatika, ini telapak kakiku, kata Kanjeng Nabi, ada di punduk nincek karena pundukna kamu wahai Abdul Qadir Jailani. Jadi telapak kaki Kanjeng Nabi menincak punduknya Tuan Syekh Abdul Qadir. Nanti qadamuka ala raqabati auliya ta'ala, dan telapak kaki kamu akan menincak semua para wali Allah, baik dari zaman dulu ya sampai akhir zaman, kecuali para sahabat dan Imam 12 itu nggak bisa ketincak. Maksudnya ya. Bagaimana? Bukan berarti Syekh Abdul Qadir menincak. Itu para wali yang ingin. Jadi katakanlah ya, ketika seorang wali sedang wirid tengah malam, kedatangan Tuan jadi itu pasti akan melakukan gini, bukan sujud ya, akan melakukan ini, hanya ditincak, ini cap lisensi kewalian gitu. Iya, nunduk. Iya,
ya waktu jenengnya Tua Sojilani berarti langsung cuma dohir. Ketika kami Tua Sojilani wafat, Ya. wali sekarang ada, tetap akan terincar. Oh, sampai seterusnya. Seterusnya itu bukan Abdul Jilani meningkat, itu para wali yang ingin meningkat karena itu lisensi kalau sekarang Ya, lisensinya ini. atau legalitas kewalian, semuanya itu mah. Semuanya. Iya, diterangkan dalam kitabnya ini Manaqibut Tajul Aulia wa Buharin Asfiya. Itu kehebatan Syekh Abdul Jilani. Juga ini kitanya terlalu panjang nanti ya, terlalu panjang. Makanya ulama yang ada bekas semacam benda Ya. dari kanjeng Nabi hanya dua. Pertama Syekh Abdul Qadir Jilani, itu ada telapak Pundaknya ini ya. telapak kakinya kanjeng Nabi. Yang kedua Imam Ghazali, ada tapak bekas itiknya kanjeng Nabi ketika Imam Ghazali bermuzakarah, berdebat, akhirnya 50-50 dengan Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, qil adab, jagalah adab siapa yang di hadapanmu. Itu secara isyarahnya itu, makanya ada itu. Ya kita mah nggak ada tapaknya. Iya benar ya. Juga maaf ya, kita nyerepet nih. Ini Kata kunci, ya. kata kunci ilmu kanuragan, ilmu kawadukan, ilmu kedijayaan. Kata kuncinya ada di Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, di situ. Tuh. Juga agak model nih. Ini mau nanya nih, Mang. Itu kan itu ada yang dengar katanya dongeng sejarahnya di Sulaiman itu, apakah benar Candi Borobudur itu dibuat oleh Nabi Sulaiman? Ya kita hargai dan hormati. Ya. Boleh saja kita menilik sih. Kita kembali back to back. Yang di kanjeng salah satu hamba Allah yang bisa menaklukkan Ya. kaum jin, ya tentunya jadi Islam ya. Di kafir juga takluk ya, apalagi jadi Islam. Islam juga takluk, apalagi jadi Islam juga takluk, apalagi jin kafir ya. Itu salah satunya adalah Tuan Kanjeng Nabi Sulaiman. Oh. Kalau memang ada pendapat Borobudur, kita Allah alam nih, Ya. itu dibangun satu malam, Iya itu benar. ya ada pendapat begitu, satu malam katakanlah yang masuk ya satu malam, terserah lah, yang penting satu malam aja dibangun. Itu kalau dibangun sama manusia teramat mustahil. Mustahil bisa Lalu tahunan. tertata rapi, besarnya bukan main ya, hatan nggak mungkin itu selesai setahun 2 tahun. Lama itu pasti. Tapi itu bisa dicapai dengan satu malam. Satu malam. Siapa yang melakukan? Nah kembali, yang bisa menguasai, memerintah jin adalah orang mukmin. Yang bisa mengendalikan para jin adalah orang mukmin. Siapa salah satunya? Yaitu Kanjeng Nabi Sulaiman. Ya. Mungkin saja ikan. Bisa jadi. Apakah kita dosa? Kita husnuzon nih. Kita husnuzon, bagus sangka bahwa yang membangun Candi Borobudur adalah Kanjeng Nabi Sulaiman dengan mengerahkan para jin. Ada pendapat gitu ya, atau Ya. kita bagus sangka. Apakah kita dosa? Tidak dosa, karena memang mengarah ke sana, karena indikator yang bisa menguasai jin yang maha gagah cuma Kanjeng Nabi Sulaiman salah satunya. Ya nanti umatnya banyak. Terbukti dengan adanya kota Sleman. Iya. Oh, pantesan iya. Sleman. Terus, Iya. kata ngomong dosa enggak? Ternyata misalkan bukan Kanjeng Nabi Sulaiman, misalkan Iya. nabi yang lain atau mukmin yang lain, enggak dosa. Enggak dosa ya. Karena masih menggolongan Islam. Iya, karena golongan Islam tadi itu Iya. penguatan yang bisa menguasai, memerintah jin, baik yang mukmin yang kafir, hanya orang mukmin. Salah satunya adalah para nabi, Iya. Nabi Nabi Sulaiman. Terus apa tujuannya? Allah alam. Itu yang tahu kan hanya Nabi Sulaiman. Tapi sekali lagi yang bisa menguasai, memerintah jin, iblis, setan adalah orang-orang mukmin. Salah satu Kanjeng Nabi Sulaiman. Iya. Itu. Jadi nggak dosa kita sekalipun bukan. Karena indikatornya ke sana, ke Nabi, gitu ya. Nggak dosa itu, nggak jadi masalah. Bahkan kita mendapat pahala. Tapi kita menyangka Nabi Sulaiman
Ya, ternyata yang membangun bukan Nabi Sulaiman, tetap dapat pahala karena kita mengimani bahwa Nabi Sulaiman salah satu mujizatnya adalah bisa menguasai memerintah para jin. Tapi Mang Otong mah imkan husnuzon Kanjeng Nabi Sulaiman. Ya. Mana mungkin mustahil, batu ceritanya besar. 10 tahun nggak bakal selesai dua manusia. Sekarang alat canggih, eskavator semua digerakkan nggak akan. Nah, itu nggak dosa terbukti dengan adanya kota Sleman, sah-sah saja. Itu sejarahnya gitu ya. Oh, jadi begitu. Tapi ada yang ngomong mah katanya kalau Candi Borobudur itu emang digerakin sama para jin karena dia mencintai seseorang tuh, terus dikasih dikasih tantangan gitu dalam waktu semalam, apakah kamu bisa membuat 1000 candi. Nah dibuat berarti ternyata masih golongan mukmin ya. Iya, iya. Oh, kesana kan kita nggak tahu kondisi dulu. Iya, benar. Ya buktinya kan kok kayaknya patung, kita nggak tahu tujuannya, hanya beliau. Ya, sekalipun orang mukmin yang memerintah, kan kenyataan bukan tempat ibadah. Mungkin tantangan banyak. Tantangan seperti itu di zaman dulu juga. Tantangan itu, tantangan itu. Nah, itulah para nabi. Sekarang kembali ke umat Nabi Muhammad. Siapa yang bisa menaklukkan para jin setan? Selain Nabi Sulaiman ya? Setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Dengan mememokan, mengatasnamakan Tuhan Abdul Jailani, itu para jin ifrit kabur. Kabur semua, takut. Kabur. Nih, salah satu karomahnya Abdul Jailani. Ketika Tuhan Abdul Jailani salat ya, ketika mau sujud, itu kepala ular maaf gitu, gelong, gede banget itu jin gitu ya. Jin menggoda Abdul Jailani karena dia sebelumnya begini, kalau memang benar ya Numar Abdul Jailani kutubul dia rajanya para wali, sakabeh poin wali pernah dicoba, memang raga mah tidak bergeming, tapi hati tetap bergeming. Ketika Abdul Jailani digoda, bentar gak itu? Nah makanya ketika mau sujud, itu mangap kepala, mau dicapok, jadi tetap aja. Masih lanjut sholat. Sujud. Tuh sujud. Itu kan cuma menggoda, bukannya nggak bakal dicapok. Nggak mungkin lah. Tes ya gitu ya. Mati dan hidup kan Allah yang mengatur. Nah, ternyata masuk melalui lengan kanan, keluar lengan kiri, kan besar ininya nih. Ini baginya ini besar, masuk membelit. Jiwa dan raga Syekh Abdul Qadir tidak bergeming. Barulah itu jin takluk bahwa benar Tuhan adalah kutubul aulia, rajanya para wali, penghulunya para wali. Jiwa dan raga bergeming. Memang saya sering menggoda para wali, mereka masih tergoda. Raga tubuh memang tidak bergeming, tapi hati masih bergeming. Tapi Jailani hati dan raga tidak bergeming. Berarti nggak gentar, nggak tergoda ya? Iya, nggak tergoda. Itu salah satu karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Juga kan namanya Abdul Qadir Jailani. Belum kan punya nama 99. Punya nama? Iya. Abdul Qadir Jailani maksudnya? Nama-namanya saya seperti Asal Husna kan punya nama. Nama-nama Kanjeng Nabi. Beliau juga punya. Oh. Salah satu yang terkenalnya ada Gausul A'zam. Terus punya gelar juga. Namanya Abdul Qadir Jailani. Kenapa punya gelar Muhyiddin? Karena beliau menghidupkan agama. Jadi karena beliau menghidupkan agama, punya gelar Muhyiddin. Gelar Muhyiddin. Iya, Muhyiddin. Sampai sekarang ya. Ya sampai sekarang. Gitu. Atau seperti misalkan Imam Syafi'i punya gelar Nasirus Sunnah, yang menolong menghidupkan sunnah Rasul hadis. Nah itu kehebatan salah satu umat Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Hanya hebatnya itu bisa sampai awet gitu agama Islam ini sampai sekarang ya. Iya. Terus kan tunggu lagi. Kan sekarang Saul Qajin wafat. Ya. Bagaimana kita cara menaklukkan jin dan setan? Kan sudah dibilang tadi saya ngomong di awal. Dengan mememokan, mengatasnamakan kayak gini.
cerita hikayat benar, mengapa terus percaya? Ya. Ketika kita bertemu dengan harimau, Ya. olah ngaganggu aing anak incuna, saya maksud, nggak apa-apa. Saya mengimani karena itu karomah para wali, termasuk Syabdu Jalani. Karomahnya. Iya, bagaimana? Itu bisa takut dengan menyebut namanya saja bisa takut. Ceritanya begini nih. Dulu ada anak perawan diculik sama golongan jin. Oh, bukan manusia, jin. Iya, golongan jin. Golongan jin. Kok bisa diculik? Ya diculik. Ya pokoknya bisa diculik aja Iya. manusia. Gitu ya. Bisa diculik. Tapi kembali lagi ke manusianya. Bisa kembali lagi. Karena Yaitu dengan mememokan Rasul Jalani. Nanti ceritanya panjang ya. Ada cerita yang pendek apa itu, Bang? tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang terlalu jari, Ya. yaitu mengenai suatu ketika ada seorang ulama, Ya. setelah salat Jumat, ya, dengan santrinya diiringi dengan santrinya ziarah. Ini ternyata ulama ini murid Syekh Abdul Jalani. Yang cara itu. Iya, ketika dia di tengah jalan mendapati ular berbisa ya, ular galak, kan sah hukumnya kita mematikan ular berbisa Bila mengganggu ya. bila mana kira-kira di habitat kita, di jalan kita, tapi sekali mematikan artinya tidak menyiksa lah. Iya. Dibunuhlah sama tongkatnya. Ketika dibunuh itu ular, Ya, berubah. kabut hitam menyelimuti. Jin berarti itu, Bang. Ya, kabut hitam menyelimuti. Ya. Ya, kabut hitam menyelimuti. Hilanglah itu kiai. Muridnya kan kemana mama kerana guru, kemana kiai, guru randa. Oh, diculik berarti. Iya. Ternyata itu dibawa ke kerajaan jin ulama tersebut. Dibawa di dasar laut. Tapi kembali lagi ke itu. Kembali lagi. Dikembalikanlah. Dihadapanlah kepada raja jin. Ya. Kan dibawa nih punggawanya. Ya, dibawa. Wahai raja, kata punggawa jinnya, Ya. kata punggawa, wahai raja. Kan sepanjang jalan tuh ketika dibawa ya, si ulama itu sepanjang jalan ya kita imajinkan. Itu masyarakat menyambut masyarakat jin. Ini pembunuh. Disorak begitu semua. Disorak. Itu kata para rakyat jin kepada ulama. Ya. Kayak dibawalah, dihadapanlah kepada raja jin. Disiksa lah. Ya, makanya wahai raja jin, Ya. inilah pembunuh anak tuan. Pembunuh putra mahkota. Oh, jadi raja itu punya anak. Nah. Anaknya dibunuh. Dibunuh. Masuk ke alam dunia jadi ular. Oh, jadi tapi kan dibunuhnya bukan sama itu ya, sama manusia lain kali. Sama ulama itu. Oh, ulama itu. Oh, kira dendam gitu. Jadi ulama itu dihadapkan lah. Gitunya. Ke kerajaan dia kan didakwa. Ya. Di sana ada hakim, hakim sama. Di kerajaan lu juga Ya, ada hakim, ada semacam jaksa kalau kita ya, ya, jaksa gitu. Wahai Fulan bin Fulan, Anda adalah kan hormat jin. Anda adalah seorang alim. Anda adalah guru di muka bumi. Ya. Anda adalah berbau. Kenapa Anda membunuh sembarangan? Kata hakim nih, pendakwa. Ya. Rajanya makan ini aja Dengerin. mendengerin. Cip ulama, saya tidak membunuh siapa-siapa. Saya tidak membunuh siapa-siapa. Maksudnya siapa-siapa jin. Saya tidak membunuh jin. Mereka maksudnya jin ya. Ya. Dari guru mereka. Anda bisa saja mungkir, mangkir. Tapi barang bukti ada. Ya. Apa barang buktinya? Saya tidak membunuh siapa-siapa dari golongan Anda. Ini itu masih berlumuran darah. Tuh kepala pecah. Oh, yang ketemu di jalan itu. Oleh itu. Iya, iya, iya. Ingat kan? Iya, ketemu di jalan. Ingat kan? Ya, ingat ya. Ulama. Oh, berarti yang dibunuh oleh saya adalah itu anak jin putra mahkota yang masuk ke dunia, bahasa kita mah ya, Dunia manusia. dunia manusia ke alam bumi, reinkarnasi menjelma menjadi ular. Benar. Oh. Kan nggak dalil itu. Iya. Asinu bisini, Ya. ya, biayan bilian, kisos. Bisa. Kan dia juga memakai Quran. Hukum kisos akan ditegakkan. Gigi dibayar dengan gigi,
tangan dibayar dengan tangan, mata dibayar dengan mata, telinga bayar telinga, nyawa dengan nyawa. Ada dalil, lengkap lah. Semuanya itu Ya, barang bukti sudah ada. Jin juga bisa dalil ya. Kan jinnya jin Islam. Oh, jin Islam. Terus katanya membela diri. Wahai raja, Anda boleh saja membunuh saya, eksekusi saya. Tapi ingat, tapi ingat, kenapa jin bisa masuk ke alam dunia? Oh ya, Ya, kenapa? Diharamkan ya, Ya. boleh. Kenapa? Ternyata itu anak jin itu memang sakti mandraguna, hebat. Dia Oh. bisa ke alam dunia. Kan nggak bisa, nggak Iya. sembarangan. Jin masuk ke alam dunia, kita masuk ke alam jin. Ternyata dia sakti, termasuk Sakti lah ya. putra mahkota hebat. Ya, putra mahkota hebat. Cik raja itu bukan urusan Anda, itu urusan kami, anak jin. Gitu. Terus ulama, ya wahai, cek hadis Rasul, Ya. kan ini yang membela nih. Iya. Bila mana hadisnya, bila mana Anda mendapati binatang melata hitam dua, salah satunya ular berbisa, silakan matikan, tapi jangan menyiksa. Ya, apalagi itu adanya di habitat kita. Iya, iya. Kecuali di leuweung, dulu Tarmopo nggak berani. Karena habitatnya. Kalau di halaman atau di jalan mah silakan paehan. Apalagi dalam rumah. Kalau rumah itu kan habitat kita, Iya, iya. tapi jangan menyiksa, gitu ya. Itu hadisnya. Kamu mau membela diri. Kamu kan seorang alim. Oh, Tahu iya. mungkin ini. Ya tahu ya, benar-benar. Cek alim, mana saya tahu dia jin, yang tahu saya ular. Iya, iya, iya. Habislah dikata Perdebatan. gitu ya. Hampir 50-50 itu nggak kalah, itu nggak lah. Nggak kalah. Jin itu nggak bisa ketok palu belum, perdebatan panjang. Terus. Jadi kata kuncinya, jurus terakhir si ulama mau manggil siapa itu? Oh, siapa itu? Karena ini terlalu lama ya, nggak tahan dia tuh diam di alam jin. Iya, pasti. Terlalu lama. Ya gaus wa'azamu, ya gaus wa'azamu, ya gaus. Kalau kita nyambat ya, Iya, manggil. iya. Karena itu beliau muridnya. Ya. Ya gaus wa'azamu, ya gaus agis ni. Tuhan jalan ya, Tuhan syabdu dan tulungan ya, tulungan sempurna ke di dawar di payah. Datang aku jalan. Sinar dia. Kaget semua. Gitu. Mencong benar. Raja jin. Nek naon andi ka haliwu rek maehan ieu dalil geus dikaluarkeun alasana kitu kitu bila mana aya ular kitu salahna masuk ke alam dunia kan masing-masing nggak boleh ya masing. Juga berdasarkan hadis kenapa haliwu tuh anak dia geus uncang-uncangan di surga. Oh, jadi itu balasannya ya. Iya, makanya ada celoteh orang yang mateni, orang yang dipateni sama-sama surga. Kan biasanya mah hadis ya. Iya. Orang yang memateni itu masuk neraka. Perlunya. Ya, katalah garong mate, membunuh. Yang mau dibunuh maka masuk surga di doli. Iya. Yang garongnya masuk neraka. Ini kan tanda petik memang nggak sama sih. Iya. Yang membunuh masuk surga, yang dibunuh itu ulama. Yang membunuh ulama. Iya. Yang dibunuh adalah putra mahkota jin, putra kesayangannya itu. Samsa haliwu tuh masuk surga. Langsung ya. Aku begitu datang hormat tahu, masuk jalan ini mah. Iya, Baik, cici. Karak raja terakhir. Wahai, tadi makan galak ya. Iya. Wahai seorang alim, wahai abuya, wahai kiai. Wayana eta pandikeun anak kula dijin ya. Iya. Salatkeun kapani salatkeunnya sampurnakeun. Hayang di mama ku adika bae. Ulama. Oh, jadi itu ya. Akhirnya di kapani panjang ya. Di panjang di kapani disalatkeun. Di mama ku para jin. Kan itu berbentuk ini ular. Apa udah manusia? Kan sudah jadi ke alam jin kan. Iya. Alam itu terserah bentuknya. Kan Iya, bentuk jin kita nggak yang tahu. Iya, benar. Cuman gambaran jin itu begitu menjijikan. Iya. Menjijikan ya. Iya. Yang tahu hanya para beliau kan yang sudah masuk sana. Disalahkan. Setelah disalahkan, itu muridnya lagi mencari gigian. Ada lagi. Kan di sana ulama berhari berminggu, tapi di sana muridnya masih mencari. Imam terus di mana jenah lengit dia.
Kalau bahasa orang puas dicuri pujin gitu kan kepayahan. Itu dengan menyambat ya gausu azomu agis itu kehebatan jalan. Makanya dalam kita tahlilan, ngariung, ngadoa, acara apa saja dipakai dia. Ya yang sudah gali, yang sudah biasa ngariung apa aja tuh mah baca silah. Itu selalu dibawa Abdul Ghazali. Karena ketika kita membaca silsilah ya, dalam ngariung tidak membaca Syekh Abdul Ghazali tidak disebutkan ya. Itu camal. Camal itu apa, Mang? Camal itu curang utama tanda petik batal. Oh iya. Camal. Juga kan ada kamonesan. Imam, jadi hari orang ritual babacaan sasapoe dina salat, dina silsilah, dina riungan. Kita tuh mengikuti sambil berjalani. Iya, jadi nggak bawa. Ya, secara ritual bacaan ya ibadah. Tapi sambil berjalani dina segi mazhab fikih bukan Syafi'i. Beliau adalah Imam Hambali. Oh, maksudnya. Iya, Imam Hambali. Iya. Beda ya. Ya, Imam Hambali beda. Itu. Iya. Kehebatan berjalani. Benar. Menurut Anda? Ya, ada pertanyaan. Ya cukup begitu aja. Jadi kita tahu nih silsilah tentang Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan dan apa haulnya Syekh Abdul Jalani bisa semuanya tahu gitu tentang isi dunia ini gitu. Ya terima kasih lah gitu aja. Iya. Mang. Jadi Syekh Abdul Ghazali itu sebagai produk Syekh Abdul Ghazali adalah Kutubul Aulia. Ya, dari zaman para tabi'in ke sini. Jadi yang para wali sebelum Syekh Abdul Ghazali tetap jadi mengasongkan punduk ke Syekh Abdul Ghazali. Para wali sebelum Syekh Abdul Ghazali bukan berarti jatuh martabat. Bukan, karena belum kita lihat ya. Membesarkan orang, ngagedekeun jelema. Ya. Itu bukan berarti kita jatuh. Iya. Mantawa doa, hufi'an. Siapa yang rendah hati, tawadu, akan yang terjadinya. Kita balik maknanya. Siapa yang membesarkan orang? Ya. Seolah dia kecil. Ya. Bukan berarti dirinya kecil. Ya benar. Derajat orang itu tidak gugur dengan itu. Nanti Allah yang tahu persis. Ini sedikit lagi terakhir. Ya. Terakhir. Seperti kan Nabi Rasulullah masih hidup nih. Ya. Mimpi, dalam mimpi itu diperlihatkan, diperdengarkan. Bakiaknya Sayyidina Bilal sudah masuk surga di depan. Bakiaknya luas. Iya. Orang yang belum ya bakiaknya masuk. Iya masuk lah. Itu. Kelebihannya subhanallah. Ditanya amalannya, amalan apa kamu? Tuh, kok Kang Jambi nanya lagi ya? Apa Kang Jambi nggak tahu? Ini untuk materi besok. Untuk materi para waheboy tentang masalah bid'ah, tentang masalah bid'ah. Justru di zaman sahabat sendiri bid'ah ada bid'ah hasanah. Itu nanti dalilnya Sayyidina Bilal yang ditanya oleh Rasulullah. Demikian. Oke, terima kasih Bang ya untuk tausiah malam ininya untuk ngobrol tentang orangnya. Oke, siap Bang. Terima kasih pulang rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.